Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pasal 22 Konvensi Hak Anak tentang anak-anak pengungsi. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa poin penting yang ditekankan melalui pasal ini? Yaitu anak-anak yang pindah dari negara asal mereka ke negara lain melalui pengungsi karena tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sana, harus mendapatkan bantuan dan perlindungan dan memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lahir di negara itu. Ini poin penting yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Sehingga Indonesia tidak menjadi negara tujuan untuk pengungsi luar negeri, akan tetapi sebagian besar para pengungsi yang akan menuju negara tujuan atau negara ketiga itu mereka menjadikan Indonesia sebagai transit. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa yang kita temukan seperti pengungsi Rohingya, kemudian dari kasus-kasus atau peperangan di Timur Tengah dan Afrika, mereka menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menuju ke Australia atau ke negara tujuan. Dan Indonesia juga punya pengalaman dulu menangani manusia perahu dari Vietnam sebelum mereka menuju Amerika. Mereka ditampung di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sejak tanggal 11 Januari 2005 pasal ini diaktifkan oleh Indonesia, sehingga ini yang mendorong negara melalui Presiden menerbitkan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Karena di sana ada anak-anak. Apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah pertama harus memastikan anak-anak itu aman. Kedua, mereka terakses ke fasilitas pendidikan. Lalu ketiga, otomatis layanan kesehatan. Kemudian mereka terakses ke fasilitas bermain dan ramah anak. Ini ayahanda dan bunda yang juga perlu kita sama-sama mengetahui, karena di sana ada anak. Dan banyak manfaatnya juga bila anak-anak ini mereka memiliki waktu di Indonesia, lalu mereka mempelajari tentang Indonesia. Insya Allah pada suatu waktu mereka akan menjadi humas bagi negara kita, bahwa pada saat mereka sebelum tiba ke negara tujuan, mereka singgah di Indonesia beberapa saat, perlakuan, sikap, kebaikan yang diberikan oleh warga Indonesia atau oleh negara Indonesia terhadap mereka itu sangat berkesan. Itu poin penting yang perlu kita pastikan. Lalu yang paling penting adalah kemanusiaan. Bagaimana hubungan pasal-pasal lain dengan pasal-pasal 22 yang ada di Konvensi Hak Anak? Sebelum kita membahas tentang pasal-pasal lain, juga kami ingin sampaikan terkait dengan pengungsi tidak saja diakibatkan oleh peperangan,
juga ada yang diakibatkan oleh bencana, baik itu bencana yang diakibatkan oleh alam ataupun oleh kegagalan teknologi ciptaan manusia. Indonesia sudah mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sehingga hari ini kita dengar ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, sampai juga ada penanggulangan bencana daerah provinsi, kemudian kabupaten dan kota. Ini juga menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak terlindungi. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan pasal-pasal lain? Pertama adalah pasal 7, berhubungan dengan hak anak atas kebangsaan dan untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tua. Karena di pengungsian kadang-kadang anak itu terpisah dengan orang tua mereka. Atau bisa saja kedua orang tua mereka tidak diketemukan lagi. Ini juga bagaimana kita harus memastikan ini. Bila mereka diketemukan, berarti kita harus pastikan mereka dirawat oleh kedua orang tua. Kemudian pasal 8 terkait dengan mempertahankan identitas anak. Ini jangan sampai dengan kasus pengungsian ini yang kemudian menghilangkan identitas anak. Ini juga harus, kesadaran ini harus perlu dibangun. Untuk itu memastikan jangan sampai ada orang memanfaatkan ini untuk tujuan lain dan akhirnya merugikan anak itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah terkait bagaimana kita harus memastikan anak-anak ini jangan sampai mereka terpisahkan dari kedua orang tua mereka. Kita harus pastikan mereka tinggal bersama. Ini juga penekanannya bagi teman-teman yang bergerak di rumah detensi, karena mereka yang bersentuhan. Ini itu harus kita pastikan mereka tetap tinggal bersama kedua orang tuanya dan jangan sampai mereka melihat ada hal-hal yang membuat anak-anak ketakutan. Kemudian pasal 10 terkait dengan kalau pada suatu waktu anak-anak dan orang tuanya ini terpisah, bagaimana harus terpastikan mereka itu disatukan kembali. Tetapi kalau juga belum ada kesempatan untuk itu, bagaimana negara yang menerima pengungsi ini seperti Indonesia sebagai transit menjalin komunikasi dengan perwakilan kedutaan besar dan memastikan bahwa kalau misalnya hanya anak sendiri yang melakukan perjalanan, di mana mereka masih tetap berkomunikasi. Ini menjadi poin penting. Lalu pasal 16, jangan sampai anak-anak pengungsi ini privasi mereka terganggu. Kita harus memastikan mereka nyaman, tenang, dan merasa dihargai dan privasi mereka dilindungi. Tidak mudah disebarluaskan informasi menyangkut mereka. Apalagi kita hari ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, termasuk juga data para pengungsi. Lalu ada beberapa anak yang mungkin sudah kehilangan kedua orang tuanya, keluarga besarnya juga. Bagaimana kita harus memastikan baik itu pengungsi dari luar negeri maupun pengungsi karena bencana alam seperti yang terjadi di beberapa tempat atau di beberapa provinsi yang mengakibatkan anak-anak kehilangan keluarga besarnya, orang tuanya. Nah, ini juga harus pastikan ada lembaga kesejahteraan sosial anak
yang menampung atau mengasuh mereka, dengan catatan bila ada pihak lain yang menampung mereka juga menjadi penting, tapi dengan catatan lembaga kesejahteraan sosial anak itu sebagai orang yang terus memantau dan terus memberi akses kepada anak-anak itu, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan hal-hal lain. Bila ada juga kalau ada anak yang akan diadopsi, nah ini juga proses adopsi harus diperhatikan untuk memastikan para ayah dan para bunda itu benar-benar telah melalui proses TIPA, di mana mereka dipastikan tidak memiliki pengalaman menjadi pelaku kekerasan. Dan yang penting juga harus dipastikan adalah mereka memiliki kemampuan untuk membiayai anak itu sampai ke pendidikan lebih tinggi. Lalu pasal 30 ini terkait dengan anak-anak minoritas atau yang ada masyarakat adat, bila pada momen mereka juga menjadi korban bencana, ini harus pastikan mereka ditangani oleh orang-orang yang mengetahui tentang budaya mereka, tradisi mereka, dan yang paling penting juga kalau bisa menguasai bahasa mereka dan adat kepercayaan mereka. Ini sehingga jangan sampai anak-anak tersebut kehilangan akar. Ini harus ditekankan. Lalu pasal 37, bila ada beberapa anak yang mengungsi itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di negara kita, jangan sampai mereka disiksa atau mengalami kekerasan atau perendahan martabat, juga harus dipastikan dengan menggunakan pendekatan innocent. Kemudian pasal 39. Apa ini? Yaitu memastikan anak-anak kalau mengalami kekerasan atau mereka juga mengalami gangguan kesehatan sampai juga mengalami gangguan sosial mereka, ini harus dipastikan mereka terakses kepada pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan kemungkinan besar mungkin mereka ada proses akhiran yaitu pemulangan, kemudian reintegrasi sosial. Lalu yang paling penting juga kita harus pastikan jangan sampai anak-anak dilibatkan dalam konflik bersenjata. Ini juga ada beberapa anak yang mengungsi karena peperangan di negara di mana dia tinggal. Kalau tiba di Indonesia atau di negara transit, harus pastikan mereka ditangani secara baik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.